Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga tubuh senantiasa sehat, hati tenang, dan langkah tetap ringan, walau usia sudah tidak muda lagi. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Widodo, kini berusia 60 tahun. Selama lebih dari 35 tahun, saya berkarya di dunia kesehatan, mendampingi para pasien lansia dari berbagai penjuru Indonesia. Saya sering berkata pada mahasiswa saya bahwa merawat lansia bukan hanya soal memberi resep, tapi tentang menyentuh sisi tubuh dan jiwa yang mulai berubah perlahan. Karena semakin kita menua, tubuh bukan hanya butuh obat, tapi juga kelembutan, ketulusan, dan perhatian. Saya masih mengingat dengan jelas salah satu pasien saya, Ibu Kartina, 68 tahun, pensiunan guru dari Semarang. Saat datang, beliau tampak letih, lututnya nyeri hingga sulit digerakkan. Perutnya sering panas dan hampir setiap hari merasa lemas meski sudah istirahat cukup. Setiap bulan beliau harus mengeluarkan banyak biaya untuk obat sendi, obat maag, dan suplemen. Dalam salah satu kunjungan, beliau berkata, "Dok, saya sudah capek minum obat, tapi badan tetap lemas dan tidak nyaman." Bapak dan Ibu, pernahkah pertanyaan seperti itu terlintas juga di hati kita? Sudah berobat, sudah minum obat mahal, tapi tubuh tetap saja nyeri, kaku, atau perut terasa penuh gas? Kadang jawabannya bukan terletak pada obat baru, tapi justru pada sesuatu yang sederhana, yang sering kita abaikan. Sebuah bahan yang hampir selalu ada di dapur rumah kita, soda kue, atau yang juga dikenal sebagai baking soda. Selama ini kita mengenalnya sebagai bahan pembuat kue atau penghilang bau di kulkas. Tapi tahukah Bapak dan Ibu bahwa soda kue punya manfaat besar bagi kesehatan, khususnya untuk orang tua? Hari ini saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyimak bersama. Ada 13 manfaat kesehatan dari soda kue yang sudah terbukti secara ilmiah, yang telah membantu banyak lansia mengurangi ketergantungan obat, merasa lebih segar, dan hidup lebih nyaman. Semua akan saya sampaikan satu persatu, lengkap dengan contoh nyata dan cara penggunaan yang mudah, aman, dan terjangkau. Karena seringkali, yang sederhana dan kita anggap remeh, justru menjadi penolong yang tidak disangka. Coba bayangkan dapur kita. Di antara botol kecap dan toples gula, biasanya ada sebungkus kecil bubuk putih. Itulah soda kue. Dalam dunia medis, soda kue dikenal sebagai natrium bikarbonat yang bersifat alkali atau basa. Ia bisa menetralkan keasaman tubuh, baik di lambung, darah, maupun urin. Dan tubuh orang tua cenderung makin asam seiring bertambahnya usia, menyebabkan kelelahan, nyeri sendi, gangguan pencernaan, hingga tekanan darah tidak stabil. Penelitian dari Journal of the American Society of Nephrology menunjukkan bahwa soda kue membantu memperlambat kerusakan ginjal kronis. Sementara Jurnal Gastroenterology and Hepatology menyebutnya sebagai antasida alami yang cepat mengatasi asam lambung. Tentu soda kue bukan pengganti obat sepenuhnya, tapi untuk banyak lansia, ia bisa menjadi teman alami yang lembut dan berguna. Seperti Pak Nur Hasan, 71 tahun dari Yogyakarta, yang dulu tergantung obat maag. Setelah mencoba soda kue, keluhannya berkurang. "Sekarang saya bisa makan tanpa rasa takut," katanya. Bapak dan Ibu, mari kita buka pikiran. Kesembuhan tidak selalu harus mahal. Kadang cukup dengan memahami tubuh sendiri dan merawatnya dengan kasih sayang. Sudahkah Bapak dan Ibu pernah mencoba soda kue sebelumnya? Atau baru tahu hari ini bahwa bahan dapur itu bisa bantu menjaga kesehatan? Mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Manfaat nomor 1, menenangkan asam lambung dan mulas Bapak dan Ibu yang saya hormati. Masalah asam lambung adalah salah satu keluhan paling sering saya dengar dari para pasien usia lanjut. Rasa panas di dada, perut terasa perih, atau kembung setelah makan, semua itu bisa sangat mengganggu. Apalagi bila terjadi hampir setiap hari. Tubuh yang sudah tidak sekuat dulu menjadi lebih peka terhadap makanan, stres, dan perubahan pola tidur. Soda kue memiliki kemampuan menetralkan asam lambung secara cepat dan alami. Hanya dengan mencampur setengah sendok teh soda kue dalam segelas air hangat, lalu diminum perlahan, banyak pasien merasakan rasa nyaman di perut kembali dalam waktu kurang dari 5 menit. Ini bukan sekadar cerita. Sebuah artikel di Jurnal Gastroenterology and Hepatology mencatat bahwa natrium bikarbonat adalah salah satu antasida alami tercepat dalam meredakan gejala reflaks asam. Saya teringat Ibu Ratmi, 70 tahun, dari Cirebon. Setiap habis makan, beliau sering merasa nyeri di ulu hati hingga harus berbaring.
Setelah kami coba terapi sederhana dengan soda kue, beliau berkata, "Baru kali ini saya bisa tidur siang tanpa rasa perih." Tentu saja, kami tetap memantau dan membatasi penggunaannya. Namun ingat, jangan berlebihan. Gunakan hanya saat dibutuhkan, dan selalu konsultasikan bila keluhan berlanjut. Sekarang, mari kita lanjut ke manfaat kedua, yang tak kalah penting, terutama bagi bapak dan ibu yang sering merasa sendi nyeri saat pagi hari. Kita akan membahas bagaimana soda kue dapat membantu meredakan peradangan sendi dan nyeri lutut secara alami. Manfaat nomor 2, meredakan nyeri sendi dan radang. Apakah bapak dan ibu pernah merasa sulit berdiri saat bangun tidur, lutut terasa kaku, atau jari sulit digerakkan pagi hari? Setiap pagi, banyak lansia bangun dengan keluhan yang hampir sama. Lutut terasa kaku, jari sulit digerakkan, atau punggung yang seperti tertarik. Saat usia bertambah, peradangan dalam tubuh cenderung meningkat, khususnya di persendian yang sudah lama digunakan. Kondisi ini dikenal sebagai radang sendi atau artritis, dan seringkali membuat aktivitas harian terasa berat, meski hanya untuk berdiri dari tempat tidur. Dalam beberapa tahun terakhir, para peneliti mulai menaruh perhatian pada efek antiinflamasi dari natrium bikarbonat. Salah satu studi dari Medical College of Georgia, Amerika Serikat, menemukan bahwa konsumsi soda kue dalam dosis kecil secara teratur dapat membantu menenangkan sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif, yang menjadi pemicu utama radang sendi. Bukan hal baru bagi saya. Di klinik, saya pernah mendampingi Pak Hashim, 74 tahun, dari Magelang. Sudah bertahun-tahun beliau menderita nyeri lutut, sampai-sampai harus duduk saat wudhu. Kami mencoba pendekatan alami dengan soda kue, 1 gelas air hangat yang dicampur 1/4 sendok teh, diminum 2 kali seminggu. Dalam waktu 1 bulan, beliau mulai bisa berjalan ke masjid tanpa rasa takut lutut ngilu. Tentu saja hasil tiap orang bisa berbeda, tapi ketika radang bisa diredakan secara lembut tanpa obat keras, bukankah itu layak dicoba? Setelah memahami kaitan soda kue dan peradangan sendi, sekarang mari kita lihat satu manfaat lain yang sering terabaikan. Bagaimana soda kue dapat membantu menjaga kesehatan ginjal secara alami dan terbukti ilmiah. Manfaat nomor 3, menjaga kesehatan ginjal secara alami. Apakah Bapak Ibu pernah mengalami kaki bengkak, cepat lelah, atau tekanan darah yang naik turun tanpa sebab jelas? Ginjal adalah organ yang bekerja tanpa henti, menyaring limbah dan kelebihan cairan dari darah setiap detik dalam hidup kita. Namun, seiring bertambahnya usia, fungsi ginjal bisa menurun secara perlahan, tanpa kita sadari. Banyak lansia yang datang ke klinik dengan keluhan mudah lelah, bengkak di kaki, atau tekanan darah tidak stabil, dan setelah diperiksa, ternyata fungsi ginjalnya sudah mulai terganggu. Soda kue, dalam penelitian terbaru, menunjukkan peran menarik dalam memperlambat kerusakan ginjal. Sebuah studi yang dipublikasikan oleh Journal of the American Society of Nephrology menemukan bahwa pemberian natrium bikarbonat harian dalam dosis rendah kepada pasien dengan penyakit ginjal kronis dapat memperlambat perkembangan penyakit tersebut dan mengurangi kebutuhan dialisis. Contoh nyatanya datang dari Pak Suparjo, 69 tahun, mantan petani dari Tegal. Beliau sudah terbiasa hidup sehat, tapi beberapa tahun belakangan mengalami pembengkakan di kaki dan tekanan darah yang naik turun. Setelah pemeriksaan menunjukkan fungsi ginjalnya mulai melemah, kami tambahkan terapi pendamping berupa soda kue, setengah sendok teh setiap 2 hari. Hasilnya, dalam 3 bulan, laju penurunan fungsi ginjalnya melambat dan pembengkakan kaki berkurang. Tentu penggunaan soda kue ini tetap harus diawasi, apalagi jika sudah ada riwayat penyakit ginjal berat. Tapi sebagai pendamping alami, ia bisa menjadi pelindung tambahan yang lembut dan tidak memberatkan tubuh. Mari kita lanjutkan. Di bagian berikutnya, kita akan bahas manfaat soda kue dalam merawat bagian tubuh yang sering terabaikan, kulit, khususnya kulit yang mudah gatal dan iritasi di usia lanjut. Manfaat nomor 4, meredakan gatal dan iritasi kulit. Apakah Bapak Ibu sering merasa gatal di malam hari? Atau kulit terasa panas dan sulit tidur karena iritasi ringan? Kulit kita seiring bertambahnya usia menjadi lebih tipis, lebih sensitif, dan lebih mudah mengalami iritasi. Banyak lansia yang saya temui mengeluhkan rasa gatal berkepanjangan, terutama di malam hari. Ada yang karena keringat, ada yang karena alergi ringan, dan tidak jarang tidak diketahui sebab pastinya. Rasa gatal itu membuat tidur terganggu, dan tubuh tidak bisa benar-benar beristirahat.
Salah satu cara alami yang terbukti efektif adalah dengan mandi air hangat yang dicampur soda kue. Sifat alkali dari soda kue membantu menetralkan iritasi ringan pada permukaan kulit. Ia juga membantu menenangkan peradangan kecil dan membersihkan pori-pori dari kotoran dan sisa bahan kimia yang mungkin menempel dari sabun atau deterjen. Di kampung halaman saya di Wonosobo, saya pernah bertemu dengan Bu Aminah, 72 tahun, yang setiap malam harus mengganti pakaian karena tubuhnya terasa gatal luar biasa. Setelah kami sarankan untuk mencoba berendam dalam air hangat yang ditambahkan 2 sendok makan soda kue 3 kali seminggu, gatalnya berkurang drastis. Ia tidur lebih nyenyak dan kulitnya tampak lebih tenang. Sederhana, murah, dan bisa dilakukan di rumah. Bahkan untuk bagian tubuh yang khusus terasa gatal seperti tangan atau kaki, cukup dengan rendaman selama 15 menit saja sudah memberi efek menenangkan. Dan sekarang mari kita lanjutkan ke manfaat berikutnya yang mungkin terdengar sepele, tapi punya dampak besar untuk rasa percaya diri, yakni bagaimana soda kue bisa membantu mengurangi bau badan secara alami. Manfaat nomor 5. Mengurangi bau badan secara alami. Pernahkah Bapak Ibu merasa tidak nyaman karena bau badan? Meskipun sudah mandi atau pakai deodoran, apakah hal ini membuat Bapak Ibu segan bersosialisasi? Bau badan mungkin bukan masalah yang mengancam nyawa, tapi bisa sangat mengganggu rasa percaya diri, terutama bagi lansia yang masih aktif bersosialisasi, pergi ke pengajian, atau sekadar bertemu cucu. Saya tahu banyak bapak dan ibu yang sudah mencoba berbagai deodoran, tapi hasilnya kadang tidak bertahan lama, bahkan membuat kulit ketiak iritasi. Soda kue bekerja secara berbeda. Ia tidak hanya menutupi bau, tapi menyerap kelembapan dan menetralkan asam dari keringat, yang menjadi sumber utama bau badan. Dalam lingkungan yang terlalu asam atau lembab, bakteri penyebab bau tubuh berkembang lebih cepat. Soda kue, karena sifat alkalinya, membantu menjaga keseimbangan pH kulit, sehingga bakteri tidak mudah berkembang. Saya pernah merawat Pak Rojali, 66 tahun, dari Depok. Ia masih aktif sebagai relawan masjid dan sering merasa tidak enak badan karena ketiaknya mudah bau, apalagi saat cuaca panas. Kami sarankan untuk menaburkan sedikit soda kue ke bagian ketiak setelah mandi, cukup 1 kali sehari. Hanya dalam beberapa hari, baunya jauh berkurang dan tidak perlu lagi memakai produk kimia yang mahal. Cara ini juga cocok untuk kulit sensitif karena soda kue tidak mengandung parfum atau alkohol. Bisa juga dicampur dengan sedikit air hangat hingga membentuk pasta, lalu dioles tipis pada area ketiak atau telapak kaki yang mudah berkeringat. Setelah membahas luar tubuh, sekarang mari kita kembali ke dalam, lebih tepatnya ke mulut. Di bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana soda kue dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut, serta membantu mengatasi bau napas yang mengganggu. Manfaat nomor 6, menjaga kesehatan gigi dan mulut. Apakah Bapak Ibu merasa sudah rajin sikat gigi, tapi tetap saja mulut bau atau gusi berdarah? Di usia lanjut, menjaga kesehatan mulut tak lagi semudah saat muda. Banyak dari Bapak dan Ibu yang mulai kehilangan gigi, mengalami gusi berdarah, atau napas yang kurang segar meski sudah rajin menyikat gigi. Kondisi mulut yang tidak terawat bisa memicu infeksi, menurunkan nafsu makan, bahkan memengaruhi kesehatan jantung secara tidak langsung. Soda kue hadir sebagai pembersih alami yang lembut namun efektif. Ia bekerja sebagai abrasif ringan, membantu mengangkat noda dari teh, kopi, atau sisa makanan yang menempel di permukaan gigi. Selain itu, karena sifat alkalinya, soda kue mampu menetralkan keasaman di dalam mulut, yang merupakan lingkungan ideal bagi bakteri penyebab bau mulut, gigi berlubang, dan radang gusi. Di Purbalingga saya pernah merawat Bu Warsi, 71 tahun. Beliau mengeluh giginya mudah ngilu dan napasnya tidak segar meski sikat gigi 3 kali sehari. Kami anjurkan beliau untuk mencampurkan sejumput soda kue ke dalam pasta gigi, cukup 2 kali seminggu. Selain itu, berkumur dengan air hangat yang dicampur setengah sendok teh soda kue setiap pagi. Hasilnya, nafas beliau lebih segar, gusinya tidak berdarah lagi, dan beliau pun merasa lebih percaya diri saat berbicara. Namun perlu diingat, jangan digunakan setiap hari secara berlebihan. 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup agar enamel gigi tetap terjaga. Setelah kita merawat mulut, sekarang mari kita perhatikan bagian lain yang sering terasa sakit diam-diam, yaitu sariawan atau luka kecil di dalam rongga mulut. Di bagian selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana soda kue dapat membantu mempercepat penyembuhannya. Manfaat nomor 7, membantu penyembuhan sariawan.
Apakah Bapak Ibu pernah mengalami luka kecil di mulut yang membuat makan terasa perih dan tidur jadi tidak nyenyak? Bagi banyak orang lansia, sariawan mungkin terdengar sepele. Tapi siapapun yang pernah mengalaminya tahu betapa nyerinya luka kecil di mulut itu. Kadang hanya satu titik kecil di lidah atau di dalam pipi, namun bisa membuat makan terasa perih, bicara tidak nyaman, dan tidur pun terganggu. Sariawan muncul ketika daya tahan tubuh melemah, atau karena gesekan dari gigi palsu, makanan keras, bahkan karena asam lambung yang naik. Di usia lanjut, proses penyembuhan jaringan tubuh cenderung melambat, sehingga sariawan bisa bertahan lebih lama dan lebih menyakitkan. Soda kue bisa menjadi pertolongan pertama yang sederhana. Larutan air hangat dengan setengah sendok teh soda kue digunakan untuk berkumur 2 hingga 3 kali sehari. Ia membantu menetralkan asam, mengurangi peradangan, dan menciptakan lingkungan mulut yang lebih bersih serta tidak bersahabat bagi bakteri. Saya teringat kisah Bu Lastri, 75 tahun, dari Madiun. Beliau memiliki gigi palsu dan sering mengalami sariawan, sampai-sampai harus menghindari makanan pedas favoritnya. Setelah menggunakan larutan kumur soda kue selama 5 hari, ia menghubungi saya dan berkata, "Dok, saya sudah bisa makan sambal lagi, meski sedikit-sedikit. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit. Dengan cara yang lembut, luka bisa pulih lebih cepat, dan hari-hari terasa lebih nyaman." Dan sekarang, setelah kita bahas luka di mulut, mari kita lanjutkan ke manfaat berikutnya. Yang penting terutama bagi ibu-ibu yang sering mengalami rasa perih saat buang air kecil. Kita akan lihat bagaimana soda kue bisa membantu meredakan gejala infeksi saluran kemih. Manfaat nomor 8, meredakan gejala infeksi saluran kemih. Apakah ibu sering merasa nyeri saat buang air kecil? Atau harus bolak-balik ke kamar mandi di malam hari, sehingga sulit tidur? Infeksi saluran kemih sering menyerang lansia, terutama perempuan. Keluhan seperti rasa nyeri saat buang air kecil, anyang-anyangan, atau sering ke kamar mandi di malam hari bisa sangat mengganggu. Bahkan, jika tidak tertangani, infeksi ini bisa menjalar ke ginjal dan menyebabkan komplikasi yang lebih serius. Dalam beberapa kasus ringan, soda kue dapat digunakan sebagai bantuan awal untuk meredakan gejala. Ketika dicampur dengan air hangat dan diminum dalam jumlah kecil, soda kue membantu menetralkan keasaman urin. Ini membuat lingkungan saluran kemih menjadi kurang bersahabat bagi bakteri penyebab infeksi. Salah satu penelitian di Jepang bahkan menunjukkan bahwa perempuan lansia yang mengonsumsi larutan natrium bikarbonat selama beberapa minggu mengalami penurunan rasa nyeri dan gejala lain yang berkaitan dengan infeksi saluran kemih. Saya teringat Ibu Maimunah, 69 tahun, dari Solo. Beliau datang dengan keluhan nyeri setiap kali buang air kecil. Setelah memastikan tidak ada infeksi berat, kami anjurkan beliau mencoba 1 gelas air hangat yang dicampur 1/4 sendok teh soda kue 2 hari sekali selama seminggu. Beliau kembali berkata, "Sekarang saya tidak takut lagi ke kamar mandi." Tentu bila infeksi berat atau disertai demam, perlu penanganan medis. Tapi untuk gejala awal yang ringan, soda kue bisa menjadi teman yang membantu proses pemulihan. Di bagian berikutnya, kita akan bahas sesuatu yang lebih umum, tapi juga sering diabaikan, yakni kelelahan otot saat beraktivitas fisik. Mari kita lihat bagaimana soda kue bisa memberi tenaga tambahan secara alami. Manfaat nomor 9, meningkatkan daya tahan fisik dan mengurangi kelelahan otot. Apakah Bapak Ibu pernah merasa capek berlebihan? Padahal hanya menyapu atau berjalan sebentar. Apakah tubuh terasa cepat lelah, lebih dari biasanya? Tidak sedikit dari bapak dan ibu yang merasa lelah meski hanya melakukan aktivitas ringan. Jalan pagi sebentar saja bisa membuat napas terengah. Mengangkat barang dapur atau menyapu halaman terasa seperti pekerjaan berat. Padahal, tubuh yang tetap aktif adalah kunci agar lansia tidak mudah jatuh sakit. Salah satu penyebab kelelahan otot adalah penumpukan asam laktat di dalam jaringan otot. Ini terjadi saat otot bekerja tanpa cukup oksigen dan tubuh tidak mampu menetralkan keasaman dengan cepat. Soda kue, karena sifat alkalinya, dapat membantu menyeimbangkan kadar asam ini dan memperlambat rasa lelah. Dalam dunia olahraga, penggunaan soda kue untuk meningkatkan performa fisik telah banyak diteliti. Sebuah meta-analisis dalam Journal of Strength and Conditioning Research menyimpulkan bahwa natrium bikarbonat dapat membantu atlet menunda kelelahan otot dan mempertahankan intensitas latihan lebih lama. Namun, penting untuk diingat, konsumsi soda kue sebelum aktivitas fisik yang berat perlu diawasi dengan hati-hati. Penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan mual,
gangguan pencernaan, atau ketidakseimbangan elektrolit. Khusus bagi lansia, cukup digunakan dalam dosis kecil, tidak lebih dari 2 kali seminggu, dan sebaiknya tidak diminum sebelum aktivitas berat tanpa saran dokter. Tentu saja, Bapak dan Ibu bukan atlet, tapi prinsipnya sama. Bila tubuh bisa sedikit lebih kuat menahan lelah, maka aktivitas harian pun menjadi lebih ringan dan menyenangkan. Pak Wahid, 67 tahun, dari Banyumas, dulunya hanya sanggup berjalan kaki 5 menit. Setelah rutin mengonsumsi air hangat dengan soda kue seminggu 2 kali, kini beliau bisa ikut jalan pagi keliling kampung tanpa harus berhenti di tengah jalan. Selanjutnya, mari kita bahas manfaat yang mungkin tidak banyak diketahui, tapi sangat penting. Bagaimana soda kue bisa membantu menjaga kestabilan tekanan darah dan mendukung kesehatan jantung secara tidak langsung. Manfaat nomor 10, menyokong kesehatan jantung dan tekanan darah. Apakah tekanan darah Bapak Ibu sulit dikontrol meski sudah minum obat? Atau jantung sering berdebar tiba-tiba tanpa sebab? Jantung dan tekanan darah adalah 2 hal yang sering menjadi perhatian utama pada usia lanjut. Tidak sedikit lansia yang harus minum obat hipertensi setiap hari, memeriksa tekanan darah secara berkala. Bahkan ada yang sampai takut beraktivitas karena khawatir jantung berdebar tiba-tiba. Apa kaitannya dengan soda kue? Ketika tubuh berada dalam kondisi terlalu asam, yang sering terjadi karena pola makan, stres, atau gangguan metabolik, pembuluh darah bisa menyempit, tekanan darah naik, dan kerja jantung menjadi lebih berat. Soda kue membantu menetralkan keasaman darah secara perlahan, memberi ruang bagi pembuluh darah untuk lebih rileks, dan mendukung sirkulasi darah berjalan lebih lancar. Saya tidak mengatakan soda kue adalah obat pengganti hipertensi. Tidak. Tapi dalam pengamatan saya, banyak pasien yang merasa lebih stabil setelah menambahkan sedikit soda kue dalam rutinitas sehat mereka. Bu Haji Rohani, 73 tahun, dari Gresik, selama ini mengeluhkan tekanan darah yang sulit turun meski sudah minum obat. Setelah disarankan untuk mengatur pola makan dan menambahkan soda kue 2 kali seminggu, tekanan darahnya menjadi lebih terkendali dan jantungnya tidak mudah berdebar. Tentunya semua dilakukan dengan pemantauan. Tapi dari pengalaman itu saya belajar, dukungan kecil kadang memberi hasil besar. Kini setelah membahas bagian dalam tubuh, mari kita beralih kembali ke permukaan. Di bagian selanjutnya, kita akan lihat bagaimana soda kue bisa membantu menjaga kebersihan dan kelembutan kulit, terutama di bagian lipatan seperti ketiak atau selangkangan. Manfaat nomor 11, menjaga kebersihan lipatan kulit dan mencegah iritasi. Seiring bertambahnya usia, kulit tidak hanya menjadi lebih tipis, tetapi juga lebih rentan terhadap kelembapan yang terjebak di lipatan-lipatan tubuh. Daerah seperti ketiak, bawah payudara, lipat paha, dan perut bagian bawah sering menjadi tempat berkumpulnya keringat dan bakteri. Akibatnya, muncul rasa gatal, merah, bahkan infeksi jamur ringan. Soda kue memiliki sifat antibakteri dan anti jamur ringan. Selain itu, ia mampu menyerap kelembapan berlebih tanpa membuat kulit kering berlebihan. Banyak pasien saya menggunakan soda kue sebagai bedak alami untuk menjaga lipatan kulit tetap kering dan bersih, terutama setelah mandi. Saya ingat Pak Yusuf, 70 tahun, dari Lamongan yang menderita diabetes ringan. Ia sering mengalami lecet di selangkangan karena keringat, terutama saat cuaca panas. Setelah ia mencoba menaburkan sedikit soda kue ke area tersebut setiap pagi, keluhan gatal dan merah berangsur hilang. Caranya pun mudah. Setelah mandi dan mengeringkan tubuh dengan lembut, cukup taburkan soda kue tipis-tipis di bagian lipatan. Bisa juga dicampur dengan sedikit tepung beras untuk tekstur yang lebih halus. Gunakan 1 kali sehari dan hentikan jika ada iritasi. Setelah berbicara soal kulit, mari kita bahas manfaat berikutnya yang berkaitan dengan sesuatu yang hampir semua lansia kenal, obat-obatan. Di bagian selanjutnya, kita akan lihat bagaimana soda kue dapat membantu meningkatkan penyerapan obat tertentu dan mencegah gangguan lambung saat mengonsumsinya. Manfaat nomor 12, membantu penyerapan obat dan menjaga kenyamanan lambung. Apakah Bapak Ibu merasa mual atau perih lambung setelah minum obat meski sudah makan sebelumnya? Banyak bapak dan ibu lansia yang setiap pagi harus minum obat. Ada yang untuk tekanan darah, kolesterol, asam urat, atau bahkan hormon tiroid. Namun tidak sedikit pula yang mengeluh mual, perih lambung, atau rasa tidak nyaman setelah menelan obat meskipun sudah sesuai anjuran. Salah satu penyebabnya adalah keasaman lambung yang tinggi saat perut kosong. Kondisi ini bisa mempercepat atau justru mengganggu proses penyerapan beberapa jenis obat, apalagi bila diminum tergesa-gesa tanpa persiapan. Disinilah soda kue bisa membantu.
Soda kue dikenal mampu menetralkan kelebihan asam dalam lambung secara cepat. Jika dikonsumsi dalam takaran kecil pada waktu yang tepat, zat ini dapat menciptakan lingkungan lambung yang lebih bersahabat bagi penyerapan beberapa jenis obat, terutama yang sensitif terhadap perubahan pH. Selain itu, penggunaannya juga membantu mengurangi risiko iritasi yang kerap muncul akibat konsumsi obat-obatan tertentu. Saya pernah menangani Bu Latifah, 77 tahun, dari Surabaya. Ia mengonsumsi obat tiroid setiap pagi, tapi hampir setiap hari merasa mual setelahnya. Setelah kami ubah jadwal minum obat dan menambahkan larutan soda kue 1 jam sebelum sarapan, keluhan mualnya hilang dalam seminggu. Lambungnya terasa lebih tenang dan obat lebih mudah diserap. Namun tentu, semua ini perlu pemantauan dokter. Tidak semua jenis obat cocok dikombinasikan dengan soda kue. Tapi bila digunakan secara hati-hati, ia bisa menjadi bantuan kecil yang membuat tubuh lebih menerima pengobatan dengan tenang. Dan sekarang, kita akan memasuki manfaat terakhir yang paling mengejutkan sekaligus penuh harapan. Mari kita bahas bagaimana soda kue mulai diteliti dalam dunia kedokteran sebagai pendukung terapi kanker. Manfaat nomor 13, potensi pendukung terapi kanker, harapan dari bahan sederhana. Apakah Bapak, Ibu, atau keluarga pernah merasa putus asa setelah mendengar kata kanker? Merasa tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain pasrah? Kanker adalah salah satu penyakit yang paling ditakuti di usia senja. Ketika seseorang didiagnosis, yang pertama dirasakan biasanya bukan hanya rasa takut, tapi juga keputusasaan. Namun seiring waktu, dunia medis terus berkembang. Dan salah satu yang kini sedang diteliti dengan serius adalah peran lingkungan asam di sekitar sel kanker, dan bagaimana soda kue bisa berkontribusi. Penelitian praklinis yang dilakukan oleh tim ilmuwan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa lingkungan tubuh yang terlalu asam dapat mendorong pertumbuhan sel kanker menjadi lebih agresif dan sulit dikendalikan. Dalam uji coba laboratorium pada tikus dengan kanker payudara, pemberian soda kue secara terkontrol menunjukkan hasil yang menjanjikan. Namun perlu ditekankan, temuan ini belum terbukti efektif pada manusia dan tidak boleh dijadikan terapi tanpa pengawasan medis. Para peneliti masih terus mengkaji apakah manfaat ini bisa diterapkan secara aman dan tepat untuk pasien manusia di masa depan. Tentu saja, ini belum menjadi terapi standar. Soda kue bukan obat kanker dan tidak boleh digunakan tanpa pengawasan medis. Tapi bagi sebagian pasien yang sedang menjalani pengobatan, mengurangi keasaman tubuh bisa menjadi langkah pendukung yang memberi peluang lebih besar bagi proses penyembuhan berjalan optimal. Pak Mahfud, 78 tahun, dari Tegal, yang sedang menjalani terapi kanker prostat, merasa tubuhnya lebih kuat dan mualnya berkurang setelah ia mulai menyesuaikan pola makan dan menggunakan soda kue sesuai anjuran. "Saya jadi bisa ikut salat berjamaah lagi," ujarnya pelan dengan senyum kecil. Bukan mukjizat, tapi harapan kecil dari sesuatu yang sering kita anggap remeh. Dan setelah menelusuri ke-13 manfaat ini bersama-sama, sekarang mari kita simpulkan dengan penuh harapan bahwa merawat tubuh di usia lanjut tidak harus mahal atau rumit. Kadang, cukup dengan kesadaran kecil dari dapur rumah kita sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, meski soda kue menawarkan banyak manfaat, bukan berarti bisa digunakan sembarangan. Seperti semua hal dalam hidup, yang berlebihan tidak akan membawa kebaikan. Maka saya perlu menyampaikan dengan jelas, ada beberapa kondisi di mana soda kue justru perlu dihindari atau digunakan dengan pengawasan ketat. Pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tekanan darah tinggi atau gangguan jantung kronis, harap berhati-hati. Soda kue mengandung natrium yang jika dikonsumsi terlalu sering atau terlalu banyak dapat memperberat kerja jantung dan menyebabkan retensi cairan. Kedua, penderita gangguan ginjal berat harus berkonsultasi terlebih dahulu sebelum mencoba terapi ini. Karena dalam kondisi tertentu, kemampuan ginjal membuang sisa natrium dari tubuh sudah menurun. Penumpukan natrium bisa menyebabkan pembengkakan, sesak, atau gangguan elektrolit. Ketiga, bagi ibu yang sedang hamil atau menyusui, sebaiknya hindari penggunaan soda kue tanpa pengawasan dokter. Walaupun terlihat alami, tubuh dalam masa kehamilan sangat sensitif terhadap perubahan, terutama pada keseimbangan pH. Keempat, penting untuk diingat, soda kue bukanlah pengganti obat dari dokter. Ia hanya bersifat sebagai pendamping, untuk membantu, bukan untuk menggantikan. Jika keluhan tidak membaik, justru bertambah parah, atau muncul gejala baru, segera hentikan penggunaannya dan periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Gunakanlah secukupnya. Dengarkan tubuh Bapak dan Ibu, karena tubuh lansia adalah anugerah
yang layak dirawat dengan kelembutan, bukan dipaksakan oleh keyakinan yang terburu-buru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sudah berjalan cukup jauh hari ini. Dari mulai keluhan perut yang sering perih, sendi yang terasa ngilu saat bangun tidur, sampai rasa lemas yang kadang sulit dijelaskan. Ternyata banyak yang bisa terbantu bukan oleh obat mahal, bukan oleh ramuan dari luar negeri, melainkan oleh satu bahan kecil yang selama ini diam di dapur rumah kita, soda kue. Saya tahu, tidak semua orang langsung percaya. Saya pun dulu begitu. Tapi ketika saya mulai melihat satu persatu pasien saya merasa lebih baik, keluhannya berkurang, tidurnya lebih nyenyak, bahkan senyumnya mulai kembali. Saya belajar satu hal, tubuh kita kadang hanya butuh diperlakukan dengan pelan, bukan dipaksa, bukan dikejutkan, tapi disapa dengan lembut dan diberi kesempatan untuk sembuh dengan cara yang tenang. Saya percaya, menjadi lansia bukan berarti menyerah pada rasa sakit, bukan berarti menerima lelah sebagai takdir. Justru di usia inilah, kita punya hak untuk merasa nyaman, untuk makan tanpa takut perih, untuk berjalan tanpa takut jatuh, untuk tidur nyenyak, bangun pagi, dan merasa tubuh kita masih bisa diajak bekerja sama. Kalau hari ini Bapak dan Ibu merasa ada satu hal kecil yang bisa dicoba, maka cobalah. Mulai dengan segelas air hangat dan sedikit soda kue. Dengarkan tubuh Bapak dan Ibu sendiri, karena mungkin yang dibutuhkan bukan tambahan obat, tapi tambahan perhatian. Dan bila Bapak dan Ibu merasa terbantu, saya akan sangat senang mendengarnya. Karena setiap cerita dari Bapak dan Ibu selalu berarti bagi saya. Jangan ragu untuk membagikan informasi ini kepada teman, keluarga, atau tetangga. Mungkin satu cerita sederhana ini bisa menjadi awal dari kesehatan yang lebih baik bagi banyak orang lain.